اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin, malam ini kita akan baca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, melanjutkan apa yang sudah kita baca. Namun sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan istri dari almarhum Al-Habib Mustafa bin Salim Al-Dawilah, yaitu Syarifah Salwa binti Uthman binti Ibrahim bin Yahya. Allah yashfiha bishfa' at-tam al-ajil shifaan la yughadiruha alaman wala ilala. Ishfi anta syafi ya Rab, innaka ala kulli syai'in qadir, bil ijabati la jadir, wa ishfi jami' maradhal muslimin fi buyutihim wa fil mustashfayat fi kulli makan insyaallah. Hadhihi yakuniya salihah jami' al-khair dunya wal akhirah dafi'a li kulli syarr wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa sayyidul walid muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis shalah ru'yatu rabbil izzah. Pembahasan masih soal salat, ini paling panjang pembahasannya. Ya. Judulnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari judul saja kita bisa paham bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keuntungan akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya. Qala wa min fadailis shalah fil musalli, daripada keutamaan salat, ya, bagi orang yang sembahyang itu, yang salat, ya, kita, daripada keutamaan salat bagi kita, diri kita, annaha tuqawwi isti'dadahu li ru'yati rabbil izzati jalla wa ala, menguatkan salat tersebut, kesediaannya dia, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu membuat dia nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita lihat sebaliknya, orang-orang yang tidak salat tidak akan bertemu dengan, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ahli neraka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti orang-orang min ahli jannah ini. Baik. Ja'an Jarir radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang sedikit supaya nyambung. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailatan wa fi riwayatin lailatal badr. Ketika kata salah seorang sahabat, waktu itu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Di hadis yang lain diterangkan malam Lailatul Qadar, yakni malam Lailatul Badr, malam terang bulan, ya. Malam terang bulan itu biasanya di 10 ke atas tuh terang betul bulannya. Faqala innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana engkau melihat ini bulan. Bulan purnama tanggal 14 gitu, ya, lagi terang-terangnya bulat-bulatnya tuh. Gala kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi syai', tidak dihalangi oleh apapun. Enggak ada yang menghalangi dia, ya. Jadi langsung bakal melihat Allah Subhanahu wa taala tuh. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, seandainya kalian bisa mampu melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, sini yang disebut sholat subuh dan sholat asar, jangan sampai ditinggal tuh sholat subuh dan sholat asar, ya. Ada Muslim yakni al-asr wal fajar, ini sholat
salat fajar, salat subuh, dan salat asar. Faf'alu, jangan sampai kalian ketinggalan salat subuh dan salat asar. Ya. Salat subuh orang banyak yang ketiduran, salat asar orang banyak yang kecapean. Nah, itu yang bisa menyebabkan orang nggak salat subuh dan salat asar itu. Ya. Nah, itu sering disebut. Kayak kalau zuhur masih orang masih bisa ada tuh. Ya. Maghrib, isya sudah masih, tapi asar nih tanggung. Ya. Jadi jaga salat asar kita, salat subuh kita, apalagi dengan jamaah. Apalagi dengan jamaah. Lebih lagi kalau di masjid. Ya. Wa qauluhu, firman Allah SWT, kemudian Nabi baca firman Allah SWT dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala sebelum naiknya matahari dan sebelum matahari terbenam. Nah, ini juga menyuruh kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu siang, malam atau kapan saja. Ya. Nah, wa qauluhu la tudamuna yurma mukhaffafan min adh-dhaim ay la yanalu ahadukum dhaimun wala hirman. Jadi tadi Nabi mengatakan la tudamuna fi ru'yatihi, jadi tidak ada yang menghalanginya ya, langsung. Wa yurwa musyaddadan fa huwa yanfi al-izdiham, dan enggak artinya melihat Allah tidak tidak orang berdesak-desakan, enggak. Semua dengan tenang melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang besar melihat Allah Subhanahu wa taala. Di surga pun kenikmatan yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-'Allamah al-Khattabi, hadha yadullu ala anna ar-ru'yah qad yurja nailuha bil muhafadhah ala hataini as-salatain ay salatil 'ashri wal fajr. Ketika Nabi mengatakan fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, ya, salat. Jadi kalau kamu mampu untuk jangan sampai meninggalkan untuk salat subuh dan salat asar. Ini menunjukkan, kata Al-Imam Al-Khattabi, bahwasanya orang-orang yang menjaga dua salat ini diharapkan dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa qad yustashhadu lidzalika bima akhrajahu at-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna adna ahli al-jannati manzilatan lama yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfisanah. Allahu akbar. Jadi saudara, ada hadis yang menerangkan kepada kita nih tentang juga melihat Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya orang yang paling rendah tingkatannya dari ahli surga nanti, ya, berarti ada ahli surga yang tingkatannya tinggi seperti Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalannya. Ada orang juga yang di bawah, ya, rendah. Tapi rendahnya surga, Anda lihat nih, ini yang terendah nih, ya, tingkatan terendah. Gimana kaplingnya di surga? Qala inna adna ahlil jannah manzilatan, yang paling rendah pangkatnya. Lama yanzuru ila jinanihi, dia bisa melihat kebunnya, kebun-kebun, taman-taman surga. Wa azwajihi, dan istri-istrinya. Ini menunjukkan di surga nanti istrinya enggak satu, tapi tidak ada cemburu. Jadi ibu-ibu enggak usah bingung, di surga enggak ada cemburu, biar istrinya lebih dari satu, suaminya, ya. Tiap ketemu tambah cinta, tiap ketemu tambah cinta, dan begitu terus. Itu surga. Nah, jangan dibayangkan dunia, kalau dunia kan pada cemburu, ya. Wa na'imihi, dan kenikmatan-kenikmatannya, wa khadamihi, dan pembantu-pembantunya, punya pembantu. Ini yang tingkatan rendah. Dan kebahagiaan-bahagiannya
1000 tahun. 1000 tahun kelihatan. Jadi kayak apa besarnya tuh? Ini orang yang terendah, kaplingnya bisa kelihatan 1000 tahun dengan apa yang dia punya tuh. Jadi dia bisa lihat semuanya. Nggak kayak kita, nggak ngelihat. Surga lain lagi mata kita. Udah. Ya. Itu paling rendah tuh. Paling rendah kedudukannya. Bagaimana yang paling tinggi? Ya. Wa akramuhum 'ala Allah Ta'ala. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak disebut. Kebun ini enggak usah disebut dah, udah pasti lebih hebat, ya kan? Tapi yang disebutkan may yanzuru ila wajhi ta'ala ghudwatan wa asya. Orang-orang yang nanti di surga 2 kali melihat Allah di setiap hari, pagi dan sore. Sesuai dengan hadis tadi, subuh dan maghrib, pagi dan sore. Kalau di sana kita udah enggak ada taklif lagi, tidak ada taklif lagi nanti di surga, nggak disuruh sholat lagi, udah berarti kan nikmat aja sudah. Ya. Jadi melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini sesuatu yang luar biasa, sehingga dijelaskan dari hadis tersebut bagaimana kemuliaan orang-orang yang sering melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita jadi orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Itu maghra'at. Kemudian Rasulullah SAW membaca di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhun yawma idzin nadhirah, muka-muka yang mereka itu bersuka cita, senang, enak dilihat mukanya. Kemudian kepada siapa? Mereka melihat ila rabbiha nadhirah, kepada Allah lah mereka melihat. Dengan suka cita, mukanya bagus, enak dilihat dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Surga enggak ada yang jelek, Pak. Di surga tidak ada nenek-nenek. Tidak ada kakek-kakek. Yang ada pemuda-pemuda yang umur 30 dan 40 tahun lagi kuat-kuat. Semua dibikin begitu oleh Allah. Jangan bingung. Mau begitu, mau jadi begitu, silakan. Kerjakan nih apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salat yang benar. Akhlak yang benar. Muamalah yang baik. Ngomong yang baik. Isi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah. Di rumah, di kantor, apalagi kalau sempatkan kita datang ke majelis-majelis ta'lim, itu semua menyebabkan insya Allah kita min ahlil jannah. Ya. Tapi Anda nggak usah khawatir, sebagai orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan menjadi penghuni surga. Pasti. Cuman lama dan sebentarnya itu yang jadi lain. Ya. Aqul hadzal hadits rawahu aidan al-Imam Ahmad wa Ibnu Abi Dunya. Ada hadis lagi yang lain masih berhubungan dengan ini, melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Mukhtasar secara singkat, illa annahu qala fi riwayatihi, hanya saja beliau menerangkan dalam riwayatnya ini Imam Ahmad wa Ibnu Abi Dunya, qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ahli jannah manzilatan. Sesungguhnya yang paling afdal ahli surga itu kedudukannya siapa? Bukan yang luas kebunnya, enggak disebutin. Yang lihat bidadari-bidadarinya, istri-istrinya dan kenikmatannya. La. May yanzuru ila wajhillahi ta'ala kulla yaumin marratan. Yang melihat Allah setiap hari 2 kali. Itu orang biasa. Kalau Rasulullah bagaimana? Lagi. Orang yang bersama dengan Rasulullah lagi. Ya. Tapi Rasulullah itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semua Allah takdirkan menjadi orang-orang yang melihat Allah nanti di surga paling tidak 2 kali. Mudah-mudahan lebih. Ya, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allah kalau mau mudah saja. Ya. Baik. Nah, itulah salah satu keistimewaan salat bagi orang yang sembahyang. Tentu yang enggak sembahyang enggak dapat. Yang enggak sembahyang enggak dapat, Saudara-saudara. Boro-boro mau lihat Allah, Saudara. Lihat surga juga enggak dapat mungkin. Ya. Qala tahiyyatu rabbil alamin. Selanjutnya tahiyyatu rabbil alamin yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah juga mengagungkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pengagungan Allah dengan pengagungan hamba lain ya. Pengagungan Allah dengan kita mengagungkan Allah, Allah memuliakan kita lain ya. Karena Allah yang paling mulia, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Kita hamba Allah. Qala was-salatu fiha tahiyyatu rabbil alamin wa tahiyyatu imamil anbiya wal mursalin wa tahiyyatu jami'i ibadillahi shalihin. Di dalam salat ada yakni
penghormatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan penghormatan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta penghormatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Dalam salat adanya. Di mana? Waktu kita tasyahud. Nah, kita lihat tasyahud nih. Idza kunna ma'an An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Nabi kasih tahu ya. Mereka sembahyang nih. Idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fi shalah, sembahyangnya dengan Nabi dalam jamaah nih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka di dalam salatnya ada Nabi. Apa yang dikatakan? Qulna assalamu ala Allahi min ibadihi. Begitu. Mereka mengucapkan gitu. Dalam at-tahiyatnya. Assalamu ala Allahi min ibadihi. Assalamu ala fulan. Ya. Ala fulan wa fulan, salam fulan disebutin. Wa fi riwayat assalamu ala Jibril wa Mikail. Malaikat juga disebut. Kemudian diralat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Kamu jangan mengatakan assalamu ala Allah, jangan. Kenapa? Karena Allah wassalam. Assalamu Allah. Enggak usah bilang assalamu ala Allah. Ya Allah salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam. Fa'ayyin rabbana bisalam ila akhirih. Kita baca itu habis salat ya. Allah wassalam. Kata Nabi jangan ngomong assalamu ala Allah. Walakin qulu, tapi kalian sebutkan, kalian ucapkan, nah ini at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ini ada dua macam ya, ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat, itu ada, ini juga ada ya, at-tahiyyatu lillah wassalawatut tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi, Nabi Muhammad SAW warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Enggak bukan disebut nama-namanya, tadinya disebut nama-namanya ya. Jadi itu pelajaran dari Rasulullah SAW. Ini tahiyat ada dua macam ya. Yang kita baca, yang lain. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ila akhirih. Antum ta'rifun hadza ya. Baik. Fa innakum idza qultumuha, kalau kamu mengucapkan seperti itu ya, baik yang kita baca nih ya, biasa kita baca atau yang ini salamnya, ini salam yang singkat ya, tasyahud yang singkat. Qala fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin shalihin fis sama wal ard. Kalau kamu ngomong itu enggak usah sebut malaikat lagi, enggak usah fulan, semua hamba Allah di langit dan di bumi dapat. Jadi ketika ngomong tuh assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, itu yang di langit malaikat ya, siapapun, dan di bumi mendapatkan salam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Itu terakhirnya hadisnya tuh ya. Itu at-tahiyyat tadi mana? At-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu at-tahiyat yang singkat. Jadi enggak usah dirubah. Antum punya at-tahiyat betul. Mana yang kita punya at-tahiyat? Ayo sama-sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terserah. Apa-apa boleh. Riwayatnya sama ada ya. Yang biasa kita baca biasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Enggak masalah. Jadi hadirin, dalam salat di situ kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mengagungkan hamba-hamba yang soleh. Jadi saudara, ini masuk ke maulid nih. Kita maulid mengagungkan Nabi, dalam sholat ada. Perintah Nabi ada. Walaupun Nabi bilang, ya nih, nggak usah kamu agungkan saya, nggak usah kamu lebih-lebihkan saya. Tapi ini ada. Dalilnya ada pengagungan ini. Bukan pengkultusan, bukan.
Kita harus membedakan Allah lain, keagungan Allah. Orang manusia hamba. Apalagi kita di bawah para anbiya mursalin. Tapi kita bisa paham bahwasanya Allah SWT orang-orang istimewa terus para anbiya. Setelah itu orang-orang yang ahlul khair yang mengikuti para anbiya dan mursalin. Ya. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Istimalus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam salat pun mengandung salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengandung. Kan ada. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, ya. Terus apa? Dari rukun salat tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ente nggak mau pakai sayyidina nggak apa-apa, Nabi nggak perlu sayyidina ente kok. Kalau kita baca sayyidina itu penghormatan Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kita kepada orang-orang apa namanya? Orang-orang pemerintahan, orang-orang presiden yang terhormat, yang ini, yang itu. Kadang-kadang presidennya juga nggak sholat enggak. Korupsi lagi kadang-kadang, ya. Presiden mana? Anda nggak ngomong presiden mana, ya? Bisa itu. Kita yang terhormat, bapak ini. Yang paling terhormat itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini dipakai dalil oleh orang umum saja. Yang paling bertakwa kepada Allah itu yang paling benar. Betul. Yang paling bertakwa. Min atqakum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhormat, yang paling takwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu paling tepat diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Baik. Di dalam salat ada salawat. Ini menunjukkan bahwa salawat itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang baik. Kan ada orang yang nggak mau salawat. Kesian ya. Kesian. Nggak mau salawat. Salawat itu diwajibkan di dalam salat. Nanti kalau salat nggak pakai salawat, nggak sah salat kita. Min arkanus shalah itu. Salat ala Nabi SAW, arkanus shalah. Sebelum salam. Ya. Qala was-salatu lillahi ta'ala fiha as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah sembahyang kita untuk Allah kan? Ya kan? Tapi ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min a'dhamil qurubatil lati syara'aha Allah taala. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peribadahan yang akan sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat. Yang disyariatkan dalam Islam yang akan sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat. Anda ingin dekat kepada Allah, salawat banyak. Ingin dekat kepada Rasulullah SAW, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ kuncinya semua. Cuman kadang-kadang kan kita malas. Apalagi kalau udah pakai jumlah sekian ratus, sekian ribu, kadang-kadang orang malas. Ya, itu mesti dilawan. Ya semua mesti ada usaha. Tidak mungkin tanpa usaha, nggak mungkin sudah. Nggak mungkin. Saya tunjukkan kepada Anda, ini air. Saya haus, saya lihatin begini. Air, air. Sangat bersih kamu. Hilang haus saya enggak? Nah, minum. Kenapa aku pengen minum? Baru berasa tuh air. Ini usaha kan? Memasukkan air ke mulut saya. Usaha. Jadi kita harus ada usaha. Ya. Surga tuh, saya punya guru mengatakan, al-jannah mahi balash. Surga itu enggak cuma-cuma, saudara. Mesti dibeli. Ya, dibelinya bukan dengan uang, dibeli dengan ibadah Anda, salawat Anda, doa Anda, akhlak Anda, muamalah yang baik kita, salat kita, semua itu untuk membeli surga kita. Ya. Baik. Kalau Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu aja keistimewaan ini ayat. Salah satu saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak ada amalan yang Allah ikut serta di situ di dalam Islam ini, di dalam segala amalan-amalan Islam yang baik, kecuali salawat kepada Nabi SAW.
Salat, Allah nggak salat. Haji, Allah nggak haji. Puasa, Allah nggak puasa. Zakat, Allah nggak zakat. Salawat kepada Nabi, Allah ada di sana. Innallaha wa malaikatahu. Inna lagi tauhid. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Cuman salat dari Allah itu rahmat, salat dari malaikat doa. Ya, dari kita tagarrub, doa kata lain. Tapi yang jelas bahwa Allah bersalawat kepada Nabi. Ente kok kagak mau salawat kepada Nabi? Allah yang menciptakan Nabi memberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan betapa magomnya Rasulullah SAW sangat tinggi di sisi Allah SWT. Jadi ajarkan, ya. Yusalluna pakai fi'il mudhari lagi, terus nggak berhenti. Terus selama ada alam ini, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan para malaikat. Kita punya pilihan. Sirah salat kepada Nabi banyak ya. Mau saya mutibiyah, mau salatul fatih, mau salat apa lagi, banyak dah. Salat Sayyidina Ahmad Al-Badawi, salat apa namanya Ibrahimiyah, salat Azimiyah, banyak. Ya. Yang tinggal apa? Maunya ente. Yang tinggal maunya kita. Silakan. Jangan ada hari berlalu di kita ini tanpa sholawat kepada Nabi. Jangan. Harus ada sholawat kepada Nabi. Bikin wirid. Nah, orang-orang yang baca ratib, orang-orang yang paham wiridan pasti ada di sana. Pasti ada di dalam wirid ada, dalam ratib ada. Nah, kita tambah dong. Ya kan? Kayak seperti kita dagang pengen untung banyak, kenapa tidak begitu dengan Allah SWT? Nanti kalau dagang, ada nggak? Saya dagang pengen rugi beb, ada nggak? Kagak ada, saudara, pengen untung. Dan untung, kalau ini hari untung 5.000, saya pengen besok 10.000, dan seterusnya naik. Nggak apa-apa, normal. Selama jalan cara dagangnya benar. Kita ingin faedah. Ayo, faedah untuk akhirat kita, banyakkan sholawat kepada Nabi SAW. Amal yang mudah, nggak usah wudhu, nggak usah ngadep kiblat, kapan saja, di mana saja, siapa saja, Bismillah sholawat Nabi SAW. Ente janabah, masih boleh. Asal jangan maaf jamban gitu ya, jangan. Ya di hati saya kalau itu. Ini amalan-amalan yang mudah. Terutama kita di akhir zaman ini perlu amalan-amalan ini. Ya, sholawat ini cepat angkat orang. Cepat. Baik. Oke. 5 menit lagi. Jadi hadirin luar biasa ya. Jadi Allah tidak ikut serta dalam amal-amalan yang diperintahkannya kecuali sholawat ala Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikatnya. Allah juga sholawat. Kalau Allah aqimus shalah wa atuz zakah, ikut enggak Allah zakat salat? Enggak. Enggak ikut. Haji enggak ikut. Walillahi an-nasi hajjul bait. Walinnasi walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilaihi sabila. Buat orang, bukan buat Allah. Tapi salawat, lihat. Ini menunjukkan betapa besarnya ya amalan salawat di sisi Allah Subhanahu. Sampai-sampai Nabi mengatakan agrobun agrobun nasi ya, agrobun nasi manzilatan yaumil qiyamah, agrobun nasi di yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat nanti di yaumil qiyamah sama Rasulullah SAW yang paling banyak salawat. Balikin nih, yang enggak pernah salawat jauh sama Nabi nanti. Banyakin. Lu Nabi yang ngomong. Yang paling dekat nanti kepada aku yaumul qiyamah orang yang paling banyak salawat kepada aku. Ini semua setelah sholat 5 waktu ya. Setelah sholat 5 waktu. Jangan ngimpi ente salawat 1000 kali tapi nggak sholat zuhur, nggak ada gunanya. Amalan apapun, zikir, salawat dan sedekah setelah sholat 5 waktu. Dah, nggak usah diikut. Itu udah, nggak usah ditawar-tawar lagi tuh. Setelah sholat 5 waktu. Mencintai keturunan beliau, bukan iklan. Sekarang kan lagi rame nih, nggak ada turun Nabi, terserah. Yang percaya ada turun Nabi, insya Allah. Ya itu untuk mendekatkan Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Yang nggak mau, yang nggak percaya nggak apa-apa, kenapa? Ya. Nah, karena malam ini juga bertepatan dengan meninggalnya saudara kita Bapak Haji Muhammad Arsani dan keluarganya menginginkan agar dibacakan tahlil yang ke-40 hari. Subhanallah, 40 hari kayak sebentar sekali ya. Allah. Ya, umur jalan. Nah, kita bacakan tahlil insyaallah malam ini untuk Haji Muhammad Arsani ya. Wallahu a'lam.
Semoga apa yang kita baca barusan, apa yang Anda dengar bermanfaat buat saya dan saudara-saudara, dan kita bisa mengamalkan sesuai dengan permintaan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wal